Saya Dengar, oke. Kak. Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Ikra. Di sini saya menjadi fasilitator dan untuk minggu ini sama minggu depan dan untuk pematerinya itu nanti bersama Kak Nabila. Kalau 3 minggu kemarin kan bersama siapa PM-nya minggu kemarin. Ya, baik, jadi ini kita sambil menunggu Kak Nabilanya juga. eh Ini teman-temannya masih ada yang belum gabung nggak? Kalau masih belum ada, tolong disuruh bergabung, segera bergabung ya. Teman-teman ini kelihatan nggak share screen-nya? Halo, teman-teman. Terlihat, Kak. Oke. Oh iya, untuk pembelajarannya akan kita mulai 15.30. Bagi teman-teman yang masih namanya belum lengkap di Zoom-nya, tolong dilengkapi terlebih dahulu ya untuk supaya mempermudah pada saat absensi. Halo Kak, suara saya masuk ya? Ada Kak, ada. Ini langsung dimulai atau gimana Kak? Bagaimana Kak Nabila? Ini langsung bisa dimulai atau gimana Kak? Iya, kayaknya segera kita mulai saja Kak. Soalnya waktunya juga udah mulai. Oke, oke. Halo teman-teman semuanya, suara saya masuk ya? Masuk, Kak. Ini, oke, ini aku nggak bisa on cam ya, kok nggak keluar gitu gambarku. Loh, apakah muncul kalau kayak gini? Nggak muncul ya. Siapin lagi untuk kameranya. Jadi langsung aja saya mulai ya. Mohon maaf kalau ada suara-suara yang bising. Oke, langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Kelas A ya. Kelas A ini saya baru masuk pertama kali di kelas A. Jadi minta tolong teman-teman semua buat yang belum join itu segera diingatkan kembali untuk join ya. Karena ini pertemuan pertama kalian bareng saya, jadi biar kenal siapa sih Kak Istianatun Nabila itu, gitu ya. Gak apa-apa nanti kalau aku udah bisa aku on cam ya, biar teman-teman bisa melihat wajahku secara asli, apakah lebih baik dari fotonya atau sebaliknya. Ya, oke. Hari ini kita belajar penalaran matematika, namun sebelumnya
seperti biasa ya, perkenalan terlebih dahulu. Oke, minta tolong Kak di slide-kan. Next. Next slide ya. Ini bisa Kak? Kak, keganti kakak ininya. Oke. Oke. Halo? Oke ya. Nah, ini foto saya sesuai dengan yang ada di Instagram dan udah ada di YouTube teman-teman kelas B ya. Karena di apa itu namanya yang di awal-awal itu kayak lebih ke judulnya itu ternyata ada fotonya. Nah, ini foto yang aku beri kepada teman-teman. Nah, itu foto saya kurang lebih seperti itu. Namaku Istianatun Nabila. Teman-teman, kalau kira-kira manggil siapa sih? Coba chat di kolom komen. Coba balas di kolom komentar. Kira-kira panggilanku siapa sih, Kak? Siapa? Ayo, silahkan. Chat di kolom komentar. Ayo, silahkan. Berapa ini yang join Kak Nabila? Oke. Siapa Cinta Widiatus? Oke. Kak Nabila yang lain kira-kira Kak Nabila. Nah, semuanya jawab Kak Nabila. Kenapa? Kan memang betul ya, Kak. Iya, kalau di Instagram itu kan benar Kak Nabila. Terus di jadwal juga Kak Nabila. Nah, tapi teman-teman panggilan saya adalah Bella ya. Jadi teman-teman bisa manggil aku Kak Bella gitu. Tapi Kak Nabila juga nggak apa-apa sih. Itu ya. Nah, kemudian, nah kakak dari mana? Oke, Kak minta tolong di next. Hai Kak Bella, iya, halo. Minta tolong di next Kak. Udah. Nah, aku dari Pendidikan Matematika 2021 ya. Jadi udah tua banget, angkatan 2021. Aku lulus SMA-nya 2021. Jadi waktu itu kebetulan langsung kuliah juga, jadi angkatan 2021. Oke, nah teman-teman kelas A nih, siapa ya kira-kira yang mau ambil pendidikan matematika? Coba angkat tangannya di kolom komentar. Siapa yang mau ambil dengan prodi yang sama? Pendidikan matematika. Ayo. Atau mau matematika juga Kak, tapi aku bukan pendidikan, tapi aku murni. Ayo, siapa yang mau murni atau mau pendidikan matematika? Mana nih? Halo, Cinta mau apa Cinta? Siapa lagi nih? Fahmia Ainun, Amelia Putri. Oke, kalian mau prodi apa? Pilih prodi apa nantinya? Apakah ada yang sama dengan saya ataukah berbeda? Keperawatan. Oke, nah ini nggak ada yang mau matematika ya? Apakah teman-teman nggak ada yang mau matematika? Oh, aku pilih prodi teknik pertambangan, Kak. Oke. Loh, cewek ya, Amelia. Kenapa pilih prodi pertambangan? Tapi nggak apa-apa sih sebenarnya. Oke, bentar teman-teman. Aku coba join lewat ini dulu ya. Aku ganti device dulu. Oke, halo. Oke, join lagi ya aku. Oke, minta di share screen ya, Kak Ikra. Aku yang share screen. Oke, nah, oke, karena nggak ada yang pilih prodi matematika ya, ini ada terganggu suara yang lain kah teman-teman? Oke, apakah kalian terganggu dengan suara yang lain? Oke, bentar ini, uh, minta tolong Kak share screen-nya. Di, oke, baik. Gue share screen dulu ya teman-teman.
Oke, apakah sudah muncul? Belum, Apakah sudah muncul? belum. Oke, silahkan teman-teman bisa reaksi di kolom chat ya. Jadi untuk pembelajaran bersama saya, teman-teman nggak perlu on mic. Jadi kalian tinggal ketik-ketik aja di kolom chat, di kolom komentar. Jadi saya harap semuanya apa? Semuanya dapat berpartisipasi di kolom chat. Oke, lanjut ya. Sampai mana tadi? Bentar. Bentar, tadi sampai mana? Ini aku masih on cam, nggak apa-apa ya. Nanti coba. Oh, masih off cam. Oke. Nah, aku dari mana nih teman-teman? Aku dari Universitas Negeri Surabaya. Oke, teman-teman apakah mau join di UNESA juga? Ayo, siapa yang mau join di UNESA? Teman-teman, siapa yang mau join di UNESA? Aku mau join UNESA, Amelia Putri. Oke, yang lain pada mau nggak? Atau kalian Fahmia Ainun, oke mau join juga di UNESA. Oke, yang lain, yang lain maunya di mana teman-teman? Kalian maunya di mana? Oke, itu aku udah cam ya, itu wajah saya. Halo semuanya. Oke, nah, oke Cinta Widya Stuti dari mau kemana? Mau ke UNER. Gak apa-apa meskipun di UNER, di Unesa kan sama-sama Surabaya ya. Atau ada yang mau di Negeri Malang teman-teman, atau ada yang mau di UB. Siapa yang mau di UB? UM, oke. Atau yang mau di mana lagi ya? Di Jawa Barat, di Jawa Barat. Ayo, Jawa Barat. Ya, siapa yang mau di Jawa Barat? Oke. Ini masih Jawa Timur semua rata-rata, teman-teman. Yang atau mau di Yogyakarta, mau di UGM. Halo, siapa yang mau di UGM? Siapa yang mau di UGM? Oh, nggak ada yang mau di UGM ya. Oke. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi latar belakangku seperti itu. Kebetulan saya sudah lulus ya tahun 2025. Apakah suara saya masuk ya? Oke, apakah ada pertanyaan terkait profil saya sebelum masuk ke materi? Apakah ada pertanyaan dari teman-teman? Halo, gimana? Kalau nggak ada pertanyaan, bisa kirim aman. Jadi biar aku bisa next. Gimana? Loh, apakah ada pertanyaan? Aman Kak? Oh, nggak ada pertanyaan ya. Oke, itu ya profil saya. Nah, sebelum itu teman-teman ada beberapa cara sih sebenarnya buat Kakak lolos jalur SNBP apa SNBT Kak? Aku lolos jalur SNBT berarti ya. Waktu itu aku UTBK um, jalur SNBT ya, jadi karena sama-sama pengalaman ya UTBK, jadi aku bisa share bagaimana proses UTBK aku. Kemudian mungkin ada pertanyaan terkait UTBK ya. Oke, bisa next kan? Atau ada pertanyaan lagi? Gimana? Kalau kayak aman ya Cinta, kalau aman biar bilang aman lagi sekali lagi dong biar aku bisa lanjut ke materinya. Oke, gimana teman-teman? Aman Kak, lanjut. Oke. Nah, sebelum ke materi, aku punya kuis terlebih dahulu nih teman-teman ya, biar kalian lebih fresh, lebih fokus lagi. Nah, di sini diketahui 1 sama dengan 5, 2 sama dengan 15, 3 sama dengan 215, 4 sama dengan 3215. Nah, kira-kira 5 itu sama dengan berapa? Kita ice breaking dulu ya. Kita ice breaking dulu. Kira-kira 5 itu sama dengan berapa? Oke, 5 sama dengan berapa? Yuk, lanjut. Oke, ada satu yang jawab 4.300. Berapa itu? 43.215. Oke, ini juga Muhammad Nur Mustafa menjawab dengan jawaban yang sama. Kira-kira dari yang teman-teman yang lain yang belum jawab, apakah mau ada yang menjawab dengan jawaban yang berbeda, teman-teman? Yo, kenapa ini dihapus? Yo, silahkan. Silahkan teman-teman.
Yo, apakah ada yang menjawab lagi? Ini berapa sih teman-teman yang join? Ada 24 ya. Ada 24 teman-teman yang join. Jadi silahkan teman-teman ayo partisipasi aktif kalian. Oke, masih belum ada yang jawab lagi. Nggak apa-apa teman-teman. Nah, kira-kira 5 itu sama dengan berapa? Kenapa Cinta Widya tuh jawabnya 43.215 ya? Kenapa? Ayo, kenapa Cinta? Apakah silahkan bisa dijelaskan alasannya kenapa? Alasannya kenapa menjawab 43.215? Yuk, mau jawabkah Cinta? Nah, biasanya teman-teman melihat apa? Teman-teman melihat pola, ya. Sudah kelihatan Kak dari situnya. Oke, teman-teman biasanya melihat pola. Nah, karena di situ 1 sama dengan 5, kemudian 2 sama dengan 5 itu. Kalian membuat pola seperti itu, kemudian 3 juga ada angka 2 dan satunya, kemudian 4 ada 3, 2, 1 seperti itu. Nah, kira-kira kalau 5 berapa? Nah, karena sebenarnya jawabannya itu kalau kalian jawab ditambah dengan 4, jadi 4, 3, 2, 1, 5 itu salah ya teman-teman. Jadi jawaban kita salah. Jawaban teman-teman yang menjawab dengan menambahkan angka 4 itu salah ya. Kenapa salah Kak? Ayo. Kenapa salah? Ayo siapa yang bisa jawab kenapa salah? Ayo, kenapa salah? Kenapa salah? Salah ya. Ya, kenapa salah? Oke. Nggak ada yang mau 5 jawab? adalah 1, Kak. Salah. Karena apa? Karena di atas itu udah dikasih tahu teman-teman. 1 sama dengan 5. Maka 5 sama dengan berapa? 5 sama dengan 1. Gitu ya. Suaraku kedengeran kah? Oke, suaraku terdengar kah? Atau ada gangguan suara-suara lain? Oke, terdengar. Gitu ya teman-teman. Jadi jawaban 5 sama dengan berapa? 5 sama dengan 1. Ya, 5 itu sama dengan 1. Coba lihat yang paling atas, 1 sama dengan 5. Maka 5 sama dengan berapa? 5 sama dengan 1. Gitu ya. Oke. Apa ya harusnya? Oke, kita next. Jebakan. Nggak ada yang jebakan. Tidak ada jebakan di sini teman-teman. Nggak ada jebakan ya. Semua tergantung apa? Tergantung alasannya bagaimana kalian menjawabnya. Begitulah matematika. Banyak cara, banyak jawaban. Atau banyak cara, satu jawaban. Ya, we. Oke, gitu ya. Oke, next. Oke, ini teman-teman kemarin sudah aku kasih konten. Sudah dibacakah teman-teman? Ada 2 konten, apakah sudah dibaca? Apakah sudah dibaca? Ayo, siapa yang belum baca? Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah baca atau belum baca? Ayo, tunjukkan partisipasi aktif kalian. Ayo, halo. Hai, hai. Belum Kak semalam. TO. Oke. Belum baca ya. Jadi kalau kalian sudah baca ada 2 konten teman-teman, ada 2 konten matematika ya. Yang pertama banjir dan longsor Sumatera ini. Nah, oke, silakan buat teman-teman yang belum baca, aku kasih waktu ya. Aku kasih waktu, tapi aku sertakan dengan soalnya. Jadi kalian karena penalaran matematika itu satu soal 2 menit ya. Satu soal itu 2 menit untuk penalaran matematika. Waktu kalian nanti mengerjakan soalnya ya. Waktu kalian nanti mengerjakan soal gimana di UTBK yang sebenarnya itu PM itu adalah waktunya waktunya itu 2 menit. Jadi untuk sekarang ini kalian aku kasih kesempatan untuk mengerjakan satu soal itu 3 menit. Jadi jam 3.47, jadi jam 3.50 teman-teman harus sudah mengirimkan jawabannya di kolom chat. Oke, itu ada bacaan dan apa? Ada konten dan soalnya. Silakan dikerjakan. Saya tunggu jawaban kalian jam 15.50 ya. Silakan. Oke. Silakan.
Oke, 1 menit lagi ya teman-teman. Tinggal 1 menit lagi. Silahkan. jam 15.50 ya, berarti kalian sudah harus mengirimkan jawaban. Oke, Cinta ini sudah jawab, yaitu D. Ada satu jawaban yang teman-teman Cinta jawab D. Oke, aku tunggu yang lainnya. Aku mau 5 anak deh, 5 anak buat jawab tim soalnya. Silahkan. Oke, halo, terpental ya aku. Soalnya hilang. Oke, soalnya nggak kelihatan. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Ntar aku mau join lagi, aku mau share screen lagi. Tungguin ya, sambil aku menunggu teman-teman untuk menjawab. Jadi tetap aja silahkan kirimkan jawaban kalian. Buat teman-teman yang belum jawab, tetap tetap kirimkan jawabannya ya. Ntar tungguin. Oke, gimana teman-teman? Apakah sudah ada lagi yang menjawab? Coba kirimkan lagi ya, kirimkan ulang karena kalau di chat itu hilang juga. Kalau aku keluar jadi chatnya eh, komennya itu chatnya itu hilang. Jadi tadi yang udah jawab, oke Cinta, Cinta lagi. Gak apa-apa Cinta, semangat semangat. Oke, yang lainnya juga harus semangat ya teman-teman, harus semangat semuanya. Jadi kalian harus sama-sama semangat, sama-sama berjuang ya. Ini masih menghubungkan ini, aduh, ada kendala sepertinya. Soalnya bisa di-share lagi Kak ya. Masih proses menghubungkan ini ya. Tunggu bentar teman-teman.
Oke, karena kendala teman-teman, kendala aku nggak bisa share screen, ini aku minta tolong sama Kak Ikra ya. Minta tolong Kak di share screen kan ulang. Ya, masih soalnya sama yang kemarin. Soal yang tadi, file yang sama Kak. Soal yang sama, soalnya ada di file tersebut. Bentar ya teman-teman, tungguin. Oke, maaf banget atas kendalanya. Padahal ini kelas pertama kita ya. Oke, ini kelas pertama. Ya, nggak apa-apa ya. Bentar. Oke, udah di share screen sama Kak Ikra. Apakah sudah muncul teman-teman? Oke, Kak, soal yang nomor 1, Kak. Next. Halaman 8 Kenapa, Kak? berarti. Next. Halaman 8. Next, Kak. Oke. Next ya. Halaman 8. Oke, bisa geser lagi. Oke. Nah, ini tadi Kak, yang pertama itu. Yang pertama. Yang 8. Slide ke 8 ya. Yang atas. Setelah angka-angka tadi. Oke, atasnya lagi Kak. Nah, oke, jangkauan data. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Jangkauan data. Oke, next Kak. Yang ada soalnya. Slide 8. Next, sekali lagi Kak, slide-nya. Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Loh, Kak yang nomor 8. Sebelumnya ini. Sebelum slide ini. Oke, nah ini udah. Nah, pertanyaannya apa teman-teman? Jangkauan data. Jangkauan data berdasarkan diagram data korban yang hilang pada rentang tanggal 29 November sampai 7 Desember. Nah, jangkauan data itu apa sih? Oke, ada yang jawab D, ada yang jawab E. Sebelum kita bahas, jangkauan data itu apa sih? Ayo, jangkauan data itu apa? Aku bertanya balik kepada teman-teman. Apakah kalian sudah mempelajari jangkauan data di SMA? Nah, kalau jangkauan data itu masuk materi apa, Kak? Kalau jangkauan data adalah masuk materi statistika. Nah, teman-teman, apakah ada yang mau ambil statistika di sini? Oke, siapa yang mau ambil statistika? Ya. Nah, jangkauan data, teman-teman. Oke. Udah ada yang jawab gak nih? Nah, jangkauan data itu apa? Jangkauan data adalah selisih antara data yang tertinggi dengan data yang terendah. Maksudnya gimana, Kak? Selisih data dengan nilai terbesar dan nilai terkecil. Namun, oke, bagus Cinta. Nah, yang ditanyakan siapa? Yang ditanyakan adalah data korban yang hilang. Nah, yang hilang itu warna apa, teman-teman? Warna biru atau warna merah? Oke, di situ ada dua warna. Ada warna merah, ada warna biru. Nah, sedangkan di soal itu yang ditanyakan adalah yang hilang. Jadi warna merah. Jadi perhatikan teman-teman, kalau di soal PM, perhatikan meskipun bacaannya banyak, kalian harus memperhatikan yang pertama, perhatikan soalnya dulu. Sebelum membaca kontennya, kalian harus apa? Harus baca soalnya. Yang diminta dalam soalnya itu apa ya? Yang diminta dalam soalnya itu apa? Oke. Setelah itu, setelah tahu yang diminta apa, contohnya yang di sini adalah jangkauan data. Oke, kita udah tahu jangkauan data itu apa. Selisih antara nilai yang terbesar dengan nilai yang terkecil. Nah, data yang mana yang ditanyakan di sini ada dua data, Kak. Oke, lanjut lagi soalnya data korban yang hilang ya. Ternyata ditanyakan jangkauan data korban yang hilang yaitu yang warna merah ya, teman-teman. Oke. Oke, udah. Tadi nilai terbesar dan nilai terkecil. Nilai terbesar, oke, nilai terbesar pada data korban yang hilang itu berada di angka berapa? Kalau terbesar adalah berada di angka berapa? 6,
447. Nah, sedangkan yang terkecil itu di mana, Kak? Ayo. Coba lihat, yang terkecil itu ada 52, Kak. Ada 52. Tapi apa, teman-teman? Kenapa enggak 52? Kenapa bukan 52 data yang terkecil? Nah, karena apa? Karena yang diminta di soalnya. Nah, di soalnya itu ada rentangnya, rentang tanggal 29 sampai tanggal 7. Jadi otomatis yang 52 meskipun itu yang paling kecil itu bukan data yang kita inginkan. Meskipun terkecil tapi bukan data yang kita inginkan. Maka yang terkecil adalah yang mana, teman-teman? Oke, maka yang terkecil adalah dalam rentang waktu 29 November sampai 7 Desember. Yang paling kecil adalah 200 berapa? 70 berapa tuh? 274. Maka nilainya adalah 647 dikurangi 274. Oke, jadi 647 dikurangi 274 adalah 373. Oke, jadi jawabannya adalah E. Gitu ya, teman-teman. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, sebelum next ke soal selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, silakan. Kalau nggak ada, kita bisa aman. Teman-teman bisa chat aman, jadi biar kita bisa next. Oke, apakah ada pertanyaan? Aku tanya sekali lagi, apakah ada pertanyaan? Oke, aman. Jadi kalau aman kita next. Next, Kak. Slide selanjutnya, Kak. Oke, soal selanjutnya, Kak. Halo, suara saya terdengar, Kak? Slide selanjutnya ya. Oke. Slide. Oke, ini. Oke, teman-teman, silahkan dikerjakan lagi seperti tadi 3 menit. Jadi 16.04 teman-teman harus sudah mengirimkan jawabannya. Oke, silakan. Oke, udah ada yang jawab A. Oke, teman-teman, 2 menit lagi. Oke, selisihnya cuma dikit. Yuk, siapa nih tadi namanya? Amelia juga jawab A. Oh, yang awal tadi Naila Shifa. Oke, Naila Shifa jawab A. Amelia juga jawab A. Oke, silakan teman-teman yang lainnya. Masih saya tunggu ya. Oke, jawab A. Jadi udah ada 3 siswa yang menjawab A. Oke, nggak apa-apa, langsung kita bahas. Oke, seperti biasa karena ini pembacaannya, maksudnya kontennya itu sama ya. Jadi satu soal, satu cerita bisa dibuat beberapa soal. Contohnya di sini, satu soal itu ada berapa pertanyaan? Ada 2 pertanyaan ya, teman-teman. Ada 2 pertanyaan. Nah, pertanyaan kedua, jadi kalian nggak perlu membaca lagi, ataukah harus membaca lagi, Kak? Itu disesuaikan dengan apa? Disesuaikan dengan soal yang ditanyakan, teman-teman. Nah, yang ditanyakan itu apa? Yaitu penambahan korban meninggal dunia paling rendah terjadi pada rentang tanggal berapa? Korban meninggal dunia paling rendah. Jadi kita fokusnya yang warna apa? Ya, warna apa? Kalau korban meninggal. Oke, korban meninggal adalah warna biru ya. Jadi korban meninggal itu warna biru, teman-teman. Bisa Bisa fokus saja ke diagram batang yang warna biru.
Oke. Banyak yang menjawab A. 1 sampai 2. Kita hitung dulu 1 ke 2. Jadi 631 dikurangi 604. Oke. 631 dikurangi 604. Hasilnya berapa? 631 dikurangi 604. Hasilnya ada berapa? Oke, udah. Gak apa-apa teman-teman tuliskan. Tuliskan di kolom chat. Silakan. 631 dikurangi 604. Jadi 1 dikurangi 4. Pinjam ya, berarti 11. 11 dikurangi 4 berapa? 11 dikurangi 4 adalah 7. Kemudian sisa 2 dikurangi 0, 0 berarti yang A itu 27. Oke, sedangkan yang B teman-teman 3 Desember sampai 4 Desember. Oke, dari 631 ke 770. Pastinya apa? Pastinya lebih besar. Nggak perlu dihitung, cuma dilihat aja itu udah kelihatan teman-teman. Udah kelihatan lebih besar ya. Oke, kemudian 4 ke 5. Oh sorry, 3 ke 4 ya. Bukan 2 ke 3. 3 ke 4 itu 770 ke 807. 770 ke 800 itu 30. 30 ditambah 7 berarti 37. Kemudian yang C itu 4 ke 5. Jadi 807 ke 867. Bedanya di angka 6-nya saja, di puluhannya. Maka selisihnya adalah 60. Oke. Sekarang 5 ke 6. 5 ke 6 itu 867 ke 914. Oke, berapa itu? Oke, 860 ke 900 itu 40-an. Kemudian ditambah 10 berarti 50-an. Itu masih banyak. Dipegang A, masih A yang paling kecil. Coba E. Kita coba yang E. Yang E itu 6 sampai 7 Desember, teman-teman. Ya, 914 ke 940. Jadi 40 dikurangi 14 itu berapa? 26 ya. Jadi tadi yang A adalah 27, yang E 26. Jadi jawabannya adalah E. Tadi teman-teman kebanyakan jawab apa? Jawab A ya. Oke, ini akhir-akhir banyak yang menjawab E. Jadi jawaban yang benar adalah apa teman-teman? Jawaban yang benar adalah E. Gitu ya, seperti itu. Oke. Nah, jangan sampai terkecoh teman-teman. Meskipun tadi teman-teman di awal, karena yang A itu jawabannya memang kecil, yaitu 20, berapa tadi? 27. Tapi kalian tetap harus mengecek semuanya, A, B, C, D, E ya. Kalian harus tetap melihat semuanya, mengecek apakah eh, jawabannya mungkinkah di C, mungkin di D, mungkin di E itu ada yang lebih kecil dari yang A. Jadi meskipun di A terlihat lebih kecil itu 27, maka tetap harus menghitung semuanya ya, seperti itu. Jadi karena E adalah 26 dan selisih penambahan korbannya paling terendah. Artinya apa? Selisihnya yang paling kecil adalah E. Duh, salah lagi. Malu deh, nggak apa-apa. Kita nggak perlu malu ya teman-teman. Kita sambil belajar karena semuanya sama-sama belajar. Ya, di sini kita bareng-bareng belajar ya. Kalian belajar, aku juga belajar. Karena apa? Karena nanti sistem UTBK itu setiap tahun itu mungkin berbeda-beda. Karena namaku dulu UTBK di aku itu SBMPTN. Nah, kalau di kalian kan SNB apa SNBT. Nah, dari namanya pun apa? Dari namanya itu udah beda ya. Jadi mungkin bisa juga konsep soalnya, bagaimana penerapan soalnya itu juga berbeda. Jadi aku harus belajar juga. Karena dulu di waktu aku UTBK itu nggak ada tuh namanya penalaran matematika. Cuma adanya matematika, fisika, kimia, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, gitu-gitu. Ya, jadi di sini aku juga belajar lagi penalaran matematika tuh seperti apa. Oke, next Kak. Soal selanjutnya ya. Persiapkan diri teman-teman ya. Persiapkan diri. Masih ada 5, masih 4 doang yang menjawab. Aku harap ada 10 lah yang menjawab. Oke, silakan. Bentar masih belum di next. Oke, bisa di next Kak, minta tolong. Next slide.
Halo Kak Ikra, apakah masih? Oke, udah. Slide 10. Kota Maksima ya. Nah, soalnya itu. Coba kalian baca, terserah mau baca kontennya dulu atau mau jawab soalnya, terserah. Oke, yang penting jawabannya apa? Yang penting jawabannya benar dan paham bagaimana caranya. Oke, 3 menit teman-teman. Berarti 16, 12 ya. Oke, teman-teman, 1 menit lagi nih. 1 menit lagi. Oke, udah ada yang jawabkah ini? Oke, C 2%. Mungkin C, Kak. C itu 2%. Oke, 2%. Nah, teman-teman caranya seperti apa tadi waktu proses mengerjakan? Oke, lihat apanya teman-teman. Oke, di situ ada 2 tabel. Ya, ada 2 tabel. Tadi judulnya itu kota maksima ya. Ada 2 tabel. Nah, oke. Nah, 2 tabel tersebut isinya apa? Apakah isinya sama ataukah berbeda? Namun ataukah ada hubungannya? Oke. Nah, kira-kira ada hubungannya enggak nih? Oke. Yang pertama itu tentang COVID, yang tabel kedua itu tentang cuaca, status penerbangan. Kira-kira apa adakah hubungannya antara COVID dan status penerbangan di situ? Oke, gimana menurut teman-teman? Oke, gimana? Apakah saling berhubungan ataukah memang berbeda? Nggak ada hubungannya sama sekali. Gimana menurut teman-teman? Menurut Salsabella, menurut Fahmia, menurut Silsila, menurut Aurelia? Buat atau buat semuanya aku nggak bisa manggil satu persatu ya, aku manggilnya di mana, di chat aja. Jadi teman-teman yang chat nggak apa-apa ya aku panggil-panggil, atau mungkin nanti teman-teman gini, nggak usah deh jawab di chat, nanti nama aku dipanggilin. Nggak apa-apa teman-teman, santai aja, santai saja. Jadi biar pembelajarannya lebih seru, lebih apa, mudah dipahami, jadi nggak perlu menegangkan ya. Oke, silakan. Oke, nggak ada yang jawab ya. Oke, nggak apa-apa. Nah, 2 tabel tersebut nggak ada hubungannya, teman-teman.
Karena apa? Yang pertama cuma data terkait total terkonfirmasi ataukah COVID ataukah enggak. Kemudian data yang kedua itu keadaan cuacanya aja yang eh, berpengaruh pada proses penerbangannya, karena di situ ada status penerbangan karena hujan, saat hujan maupun tidak hujan. Jadi antara COVID dan status penerbangan di saat hujan maupun tidak hujan itu tidak ada pengaruhnya sama sekali ya. Oke, jadi di sini teman-teman kita fokus soalnya. Ya, meskipun ada dua tabel dalam satu konten, dalam satu cerita itu nggak apa-apa teman-teman. Kita harus fokus ke tabel yang mana sih Kak? Kita harus fokus ke tabel yang mana? Kita harus fokus ke tabel yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan soalnya. Ya, karena di soal itu peluang seseorang meninggal setelah terkonfirmasi terkena COVID. Oke, lihat nggak? Lihat nggak? Kira-kira gimana caranya kita menentukan peluangnya, teman-teman? Kayak yang dicari peluangnya adalah seorang meninggal setelah terkonfirmasi terkena COVID. Oke, karena yang meninggal itu 548 ya. Oke, yang meninggal itu 548. Yang diminta adalah data yang meninggal yaitu 548. Sedangkan total terkonfirmasi COVID itu 27.400. Nah, jadi kalau kita menentukan peluang, yang pertama pasti apa yang dicari dulu. Pas di peluang kan ada uh, NA, NS gitu ya. Nah, yang NA per NS. Ya, aku nggak bisa coret-coret di sini ya. Mohon maaf banget. Tapi nanti penjelasannya aku share ke kalian kok. Oke, jadi teman-teman bisa dengerin aja NA per NS ya. Kalau peluang rumusnya seperti itu. Nah, NA itu apa? Yang mana Kak? NA itu yang dicari tahu. Yang dicari adalah peluang meninggal. Jadi NA sama dengan 548. Oke, 548 per NS. NS itu total semuanya. Nah, di sini total semuanya adalah 27.400. Oke ya. Jadi NA-nya 548 per 27.400. Nah, dari situ teman-teman bisa mulai apa ya? Ini apa nih? Ahmad Alfi. W. Jawab W atau apa? Oke, jadi cara nulisnya aku tulis di chat ya. 548. Oke, 548 per mana nih? Per 27.400. Oke. Nah, cara mencarinya agar lebih mudah untuk menyederhanakan itu seperti apa, Kak? Perhatikan jawabannya. Ya, perhatikan jawabannya ya, teman-teman. Di situ ada persentase. Otomatis apa? Berupa persen. Berarti per 100 ya. Jadi per 100. Karena opsinya ada persennya, maka otomatis kita harus menyederhanakan penyebutnya menjadi 100. Dari 27.400 menjadi 100. Kita bagi aja 27.400 dibagi 100. Kan tinggal mencoret nolnya doang. Nolnya 100 kan ada 2. Tinggal kita coret nolnya ya, teman-teman. Jadi tinggal berapa? Jadi tinggal 274. Nah, apakah ada hubungannya ya dengan 548? Apakah ada hubungannya antara 274 dengan 548? Oke. Ternyata kalau 207 berapa tadi? 274 dikali 2 itu hasilnya 548. Nah, jadi pembilang sama penyebutnya tadi kan 548 per 207. Sorry. 7.400 itu dibagi berapa? Masing-masing dibagi 274. Nah, makanya hasilnya jadi berapa teman-teman? Hasilnya jadi 2 per 100 ya. Jadi hasilnya 2 per 100. Oke, nah 2 per 100 itu berapa persen? Adalah 2%. Seperti itu ya teman-teman. Jawabannya adalah C.
Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silahkan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, langsung bilang aman ya, biar kita bisa langsung next. Oke, silahkan. Oke, gimana? Aman kah? Aman? Next? Atau ada pertanyaan, teman-teman? Siapa ini? Aman kak? Oke, Fahmi ya. Oke ya, kita next. Next, Kak Ikra. Oke, persentase lagi. 3 menit ya, teman-teman. Persentase lagi. 3 menit. Jadi aku tunggu jawaban kalian ya. Seperti tadi, banyak yang menjawab benar. Jadi aku harap setelah ini juga sama. Nggak apa-apa salah. Nggak apa-apa. Nggak perlu malu ya. Silakan. Oh iya, itu di soalnya yang sembuh itu ngikutin yang ada di tabel ya teman-teman. Harusnya 26.000. Yang sembuh harusnya 26.000 itu. Yang sesuai tabel. Karena di soal itu kan 16 ya. Jadi kita ngikutin yang di tabel aja ya. Oke, udah 3 menit nih. Mana? 3 menit kira-kira selama ini udah berapa soal ya kita? Udah 4 soal. Nah, kira-kira dalam mengerjakan 4 soal ini, apakah teman-teman udah pas dengan waktu 3 menit atau masih wah kurang kak kurang? Sebenarnya dalam waktu 3 menit tuh kurang. Ayo gimana teman-teman? Selama proses mengerjakan 4 soal ini, tadi kan masing-masing soal kan aku kasih waktu 3 menit. Nah ini udah soal yang keempat. Oke. Nah, dalam pengerjaan selama ini, padahal kita baru kenal tadi, nggak apa-apa. Dari soal 1, 2, 3, 4 ini, dengan waktu 3 menit, apakah teman-teman udah pas Kak segitu, atau masih kurang Kak sebenarnya? Atau gimana? Atau malah lebih-lebih? Coba curhat dong. Ayo gimana teman-teman? Mana suaranya? Nggak apa-apa, di chat aja. Di chat ya. Jawab di chat. Oke, buru-buru Kak. Oke, nggak apa-apa. Aurelia.
Oke, terburu-buru. Oke, yang nggak apa-apa ya teman-teman. Jadi nanti karena memang kan waktunya satu soal itu 2 menit, kemudian teman-teman latihannya itu satu soal 3 menit, meskipun itu harus terburu-buru banget. Nah itu kalau terburu-buru itu jadi apa? Itu menjadi latihan teman-teman, latihan diri. Bagaimana cara manajemen waktunya? Oke, siapa lagi nih? Tessa Amelin. Kurang sih sebenarnya. Iya, memang dibuat seperti itu. Memang kurang, Kak. Kurang, Kak. Ya, memang dibuat gitu ya. Karena apa kita nggak mungkin menghabiskan banyak-banyak waktu untuk satu soal. Kalau seperti itu kan kita bisa jawab benar, jadi gitu. Jadi memang apa? Memang ada tips and triknya ya, teman-teman semua. Bagaimana dalam waktu 3 menit itu teman-teman bisa menjawab satu soal PM. Padahal satu soalnya itu perlu membaca kontennya, perlu membaca soalnya, perlu menghitung juga. Jadi bagaimana manajemen waktu 2 menit untuk tiga hal tersebut, untuk tiga kegiatan tersebut. Oke, siapa nih yang udah menjawab? Oke, jawab B. Dewi Galuh Chandra Kirana, jawab A. Aurelia, jawab B. Fahmia, jawab B. Oke, kenapa jawab B? Nah, sama teman-teman, karo persentase orang yang sembuh. Nah, orang yang sembuh tuh berapa? Oke. Nah, yang sembuh yang mana, Kak? Yang sembuh sebenarnya dari total yang terkonfirmasi COVID. Padahal kan apa? Padahal di tabelnya itu nggak ada, Kak, yang sembuh sebenarnya. Cuma sembuh doang. Nah, bagaimana caranya teman-teman bisa menentukan jumlah orang yang sembuh sebenarnya? Nah, itu di soal itu dikasih informasi lagi. Jadi setelah di tabel, teman-teman juga apa? Juga punya info yang ada di soal. Jadi kita bisa gabungkan antara soal yang ada di tabel dengan soal yang info yang ada di tabel dengan soal yang oh sorry kembali lagi info yang ada di tabel dengan info yang ada di soal. Oke, yang sembuh itu 26.030. Oke. Nah, ternyata terdapat 274 orang yang masih aktif terjangkit COVID. Jadi yang sembuh tuh nggak sembuh sembuh total ya. Jadi yang sembuh total itu gimana? Jadi kita menggunakan apa? Menggunakan selisih, menggunakan pengurangan. Jadi 26.030 dikurangi 274 ya. Jadinya berapa? Ayo, jadinya berapa? Jadinya 20 berapa? 25.756. Nah, Kak, oke kita udah punya ya. Kita udah punya 25.756. Kak, padahal kan apa? Padahal di soal itu ditanya persentase. Tadi kan yang soal sebelumnya kan peluangnya itu berbentuk persentase, Pak. Dan sekarang itu persentasenya doang. Nah, kira-kira itu sama atau beda nggak ya, teman-teman? Nilai peluang dalam satuan persentase dengan langsung aja persentase doang. Apakah rumusnya sama? Gimana menurut kalian? Apakah soal sebelumnya dengan soal sekarang itu menggunakan cara yang sama? Padahal yang soal yang sebelumnya itu ditanya peluang, ya. Dan di sini ditanya persentasenya. Oke, gimana? Apakah sama atau berbeda? Ayo jawab di kolom chat ya, teman-teman. Samakah atau berbeda? Oke. Kira-kira sama atau berbeda? Ayo. Masih bingung kah? Bingung ya? Oke, nggak apa-apa kalau bingung. Kalau nggak bingung jawab. Ya, biar kita bisa diskusi bagaimana sih pandangan teman-teman dengan pandangan saya. Apakah berbeda atau memang sama? Siapa ini? Kayaknya beda, Kak. Oke.
Memang teman-teman, memang secara umum berbeda karena persentase dengan peluang itu berbeda jauh. Ya. Nah, tetapi di sini karena memang sebenarnya di peluangnya tuh berapa Kak? Tanpa persentase, tanpa bentuk persentase. Sebenarnya peluangnya tadi kan 2/100. Nah, itu udah peluang. Nah, tapi karena di opsinya itu persentase jadi 2%. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya di sini tuh langsung kita ditanya persentasenya itu berapa ya. Jadi di sini persentasenya itu em, langsung dihitung berdasarkan. Oke, iya beda sedikit Kak. Iya, berda, untuk yang di sini persentasenya dihitung berdasarkan apa? Persentasenya dari total semuanya. Oke. Nah, jadi kita harus apa mengurangi dulu tadi adalah berapa tadi? 25.000. Bentar. 25.700 ya. 756. Nah, harusnya per berapa Kak? Kita perkan totalnya semua sama 20. Oh, sorry. 26. Oh, 26. Berapa tadi? 27 ya? 27.400. Jadi 27.400. Karena memang dibuat persentase jadi harus per 100 ya. Nah, kalau disederhanakan teman-teman, kita tinggal aja bagi 274. Jadi 25.756 itu dibagi 274. Oke, tadi kalian ngitung jawabannya apa? Jawabannya B. Ada yang A, ada yang B. Jadi kira-kira yang benar yang mana sih? Nah, karena dari hasil perhitungan itu pembilangnya mendapatkan hasil 94. Jadi jawabannya adalah 94/100. Maka kalau di persentase adalah 94%. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah B. Kak izin out di sini hujan deras. Oke. Next, teman-teman. Oh, teman-teman. Sorry, padahal nextnya ke Kak Ikra. Oke, next, Kak. Satu soal lagi. Oke. Oh, ini soalnya gini ya. Kayak nggak apa-apa, teman-teman. Karena ini waktunya udah ini ya, selesai ya. Udah, tapi memang tadi mulainya agak lambat. Jadi nggak apa-apa, aku kasih em, oleh-oleh buat kalian satu soal aja. Satu soal ini nanti aku kirim di grup ya. Aku kirimkan di grup. Aku kirimkan di grup buat buat oleh-oleh teman-teman. Em, Bisa dikirimkan ya. Jadi batas waktunya biasanya kapan ya? Kalian mau batas waktu untuk pengumpulannya kapan? Teman-teman mau batas pengumpulannya kapan? Aku mau kasih satu soal saja, satu oleh-oleh aja. Buat kalian kerjakan di rumah. Oke, mau request nggak atau aku yang mau menentukan? Atau mau request dulu? Oke, aku tunggu kalau mau request pengumpulannya kapan. 16.34. Aku tunggu ya. Kalau nggak ada yang memberikan jawaban, berarti aku akan menentukannya sendiri. Oke, gimana? Oke, masih aku tunggu. Masih aku tunggu ya. Oke. Aku masih menunggu kalian untuk menjawab. Mau dikumpulkan kapan? Oke, silahkan teman-teman. Mau dikumpulkan kapan? Oke. Halo, apakah suara saya terdengar atau kalian mendengar suara-suara lain? Maaf banget ini, aku di luar soalnya. Agak lama aja, Kak. Agak lama aja, Kak, soalnya barengan sama ujian sekolah. Oke, jadi karena pertemuan selanjutnya kan kita juga hari Senin ya. Kita juga hari Senin, jadi sebelum hari Senin. Gini aja, paling lambat itu
hari Senin, karena nanti kita mulainya jam 15 ya. Berarti hari Senin jam 14.30 teman-teman harus sudah mengumpulkan. Oke, nanti aku siapkan aja nggak apa-apa. Pertemuan minggu depan. Oke, iya. Senin minggu depan ya pengumpulannya. Tapi tetap nanti aku kasih apa link pengumpulan. Jadi kalau kalian sudah bisa udah bisa menjawab, maksudnya udah ngerjakan, itu nggak apa-apa langsung dikumpulin. Kalau belum, itu paling lambat jam 14.30 ya. Oke. Itu ya teman-teman, nanti aku kirimkan pembahasannya yang telah kita bahas tadi, soal-soal tadi dengan apa? Dengan soal oleh-olehnya. Seperti itu. Sebelum selesai, apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Kalau ada pertanyaan, aku tunggu ya. Aku tunggu 1 menit. Kalau ada pertanyaan, langsung drop di kolom chat. Silakan. Oke, udah 16.36. Nah, teman-teman nggak ada pertanyaan ya berarti? Oke, sekarang ganti pertanyaannya. Sekarang aku yang ngasih pertanyaan. Kalau nggak ada pertanyaan, Kak minta tolong di ini, di apa ya? Di reaksi aman. Kok? Oke, kalau nggak ada pertanyaan, silakan di reaksi aman. Maksudnya di kolom chat ya. Ketik aman di kolom chat kalau nggak ada pertanyaan. Oke, silakan. Oke, aman Kak. Salsa Bella Oktamega. Aman. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya kasih, yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Ini pertemuan pertama kita, tapi aku ada kendala ya. Gak apa-apa teman-teman, aku usahakan minggu depan aman ya, karena minggu depan itu pertemuan terakhir juga. Aduh, yang pertama baru pertama udah terakhir aja. Jadi pertemuan minggu depan itu pertemuan kelima ya buat kalian, tapi bagiku dengan kalian itu masih pertemuan kedua, tapi udah yang terakhir. Gak apa-apa ya. Oke, teman-teman, selain ikut, oke, ini pasti ada yang ikut ini nggak? Daftar SNBP. Teman-teman ada yang daftar SNBP nggak? Jangan-jangan kalian di sini SNBP semua. Oke, tapi ini, tapi apa sih namanya? Tapi ngikut aja Kak persiapan UTBK. Itu apakah begitu teman-teman? Benerkah begitu? Aku Kak semoga biru. Oke, sepertinya di sini banyak yang ikut SNBP ya, tapi tetap ikut bimbel. Bagus sih, bagus buat kalian. Oke, Jos, 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 semoga lolos, semoga biru. Oke, buat teman-teman yang mengikuti pendaftaran SNBP ya, karena besok jam 3 adalah pengumumannya. Tapi besok kalian ada jadwal juga nggak di bimbelnya jam 3? Jam 3 ada bimbelnya juga nggak? Ada, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Jadi, ah, nggak apa-apa, join aja, join Zoom-nya, terus sambil dibuka tuh. Kalau kalau lolos ya, kalau lolos ya tetap aja nggak apa-apa, ikutin, ikutin aja. Jangan gini, lah udah lolos aku nggak ikut Zoom gitu. Nggak apa-apa teman-teman, ikutin aja ya. Oke, semoga teman-teman yang mengikuti tes SNBP diloloskan. Semoga mendapatkan yang terbaik. Semoga mendapatkan pengumuman yang terbaik ya. Amin. Oke, jadi minggu depan, meskipun teman-teman yang lolos maupun enggak, aku harap ini ya, tetap join aja di kelasku ya. Karena Senin depan itu kelas terakhir kita. Jadi buat teman-teman yang lolos tetap ikut aja ya, biar aku tahu siapa saja yang lolos itu ya, biar semangat juga buat aku, buat semangat buat diriku untuk mengajar kalian ya. Jadi nanti semangatnya tuh double-double bisa tertransfer gitu ya. Oke,
Oke, tadi ada yang belum pulang sekolah ya. Tadi aku lupa belum nanyain ke kalian apakah udah pulang sekolah semua. Karena di grup itu ada yang ngomong kan belum pulang sekolah, Kak. Oke, nggak apa-apa ya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf dan maaf banget belum maksimal ya teman-teman. Oke, aku harap di kedepannya maksimal. Mohon maaf ya karena masih Lebaran juga. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih sudah join di kelasku. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Kak Ikra. Terima kasih, Kak. Baik, terima kasih untuk Nabila yang sudah memaparkan materi dan juga soal-soal yang sangat bagus. Dan terima kasih juga untuk semua teman-teman peserta yang hadir di Zoom kali ini. Semoga nanti apa yang disampaikan itu bisa bermanfaat bagi kita semua. Baik, sebelumnya teman-teman tolong bisa on cam terlebih dahulu ya untuk ambil gambar. Segera teman-teman bisa tolong on cam. Teman-teman yang lain silakan. 31 orang. Ayo teman-teman on cam. Kita ambil selfie foto bersama ya. Nggak apa-apa yang pakai HP ini aku juga pakai HP. Jadi laptop ya bermasalah. Yuk, silakan on cam teman-teman. Oke, baik, saya langsung saja. 1, 2, 3. Oke, satu, bentar. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.